Ustadz izin bertanya, apakah boleh berzikir setelah sholat menggunakan alat menghitung digital, Ustadz, atau alat lainnya? Hatur nuhun, Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Baik, Waqufun Jazal Khairan. Ya. Terkait masalah ini, kita tentu dalam beramal itu patokannya yang Allah firmankan di surat Ali Imran adalah fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Insya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Juga firman Allah SWT menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Nabi SAW ada teladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Sehingga kata sebagian ulama, apabila kita melakukan suatu kegiatan ibadah khususnya dan kegiatan hidup pada umumnya, lalu hadir ittiba', mencoba mengikuti Nabi SAW, maka di sana ada keutamaan. Apa itu? Kecintaan Allah dan ampunan dosa. Selain pahala. Jadi tiga dapatnya ya. Pahala, kecintaan Allah, dan ampunan dosa. Contoh, kita makan dengan 3 jari. Kenapa 3 jari? Saya mendapatkan ilmu, Nabi SAW bila makan dia dengan 3 jari. Kita coba. Lalu kita contohnya minum, kita dapati di air kita ada lalat hinggap. Kita dapati dalam sunnah Nabi SAW dicelupkan dulu lalatnya, dibiarkan, lalu dibuang lalatnya dan diminum airnya. Maka tiba dalam hal sekecil apapun. Begitulah kebiasaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ingin mengetahui secara detail masalah ini, para ulama kita menuliskan kumpulan hadis tentang sifat-sifat beliau, baik itu sifat jiwa atau sifat fisiknya. Dan yang paling bagus masalah ini adalah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian Nabi SAW. Juga Imam Suyuti rahimahullah dalam bagian dari kitabnya Al-Jami' As-Saghir, satu pembahasan khusus tentang Asy-Syama'il Asy-Syarif, yaitu kepribadian makhluk yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk ini. Termasuk dalam masalah zikir. Tentang masalah menghitung zikir ini, ya. Tentang menghitung zikir ini, ada satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Berkatakan ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyaminihi. Aku melihat Nabi SAW ya menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Itu dengan tangan kanannya. Tangan kiri tidak digunakan. Dan hikmah kata sebagian ulama, wallahu a'lam, Allah berikan jari-jari kita dengan berruas-ruas ini selain untuk hikmah kehidupan, ada hikmah untuk menghitung. Ya. Kemudian juga selain itu, mereka ini anggota tubuh kita yang dimana di sana ada kulit akan menjadi saksi akan perbuatan kita. Apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dan beruntunglah apabila kulit tubuh kita ini dia digunakan untuk perbuatan baik, akan menjadi saksi kebaikan. Saksi kebaikan. Yang Allah Ta'ala firmankan hal tersebut ya di dalam kitabnya di surat Fussilat. Surat Fussilat Allah sebutkan di ayat yang ke-20. Ya. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila ya, mereka semua hadir di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka telinga mereka, mata mereka, dan kulit-kulit mereka menjadi saksi akan apa yang mereka sudah amalkan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa
khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Maka kulit menjawab, ya, atau mereka manusia masing-masing kita berkata pada kulit-kulit kita sendiri, kenapa kalian semua, kenapa engkau bersaksi akan perbuatan kita ini? Kalau kulit mengatakan, Allah yang membuat kami bicara, yang telah menjadikan segala sesuatu bisa bicara, dan dialah yang telah menciptakan kalian pertama kali dulu, dan kepadanya lah kalian semua akan kembali. Nah, demikian. Ini faedah. Sehingga sebisa mungkin apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu menjelaskan pada kita, itulah amal Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu di antara sahabat yang menjadi rujukan ilmu. Karena ada sahabat yang disebut oleh para ulama dengan singkatan nama Abadillah. Abadillah. Itu para sahabat yang bernama Abdullah. Mereka menjadi sandaran ilmu dan riwayat dari Nabi SAW. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kalau datang riwayat dari mereka, ini gambaran tentang apa yang mereka dapatkan pelajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama kita menjelaskan pada kita khususnya apa yang datang dari mereka ini itulah ilmu. Lebih khusus lagi dua dari mereka yang sampai dalam kehidupannya yang mengenal Nabi SAW mendapati dari mereka persis seperti mereka dapati dari Nabi SAW. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in. Begitu keadaannya. Jadi demikian, wallahu a'lam.